Ada kisah nyata seorang syekh di Saudi, namanya Syekh Muhammad. Beliau sekarang salah satu hay'ah kibar ulama, salah satu ulama besar di Saudi. Kalau kita di Indonesia mungkin masuk dalam MUI ya, seperti itulah. Ada majelis ulama di Saudi. Dan beliau bercerita, ada satu temannya syekh juga di Madinah, anaknya kebetulan dua orang perempuan, dua-duanya sudah menikah. Tapi temannya ini, jadi Syekh Muhammad menceritakan temannya ini punya anak dua perempuan yang dua-duanya sudah menikah. Anak pertama menikah dan bahagia, anak kedua ini sedikit punya masalah. Masalahnya adalah waktu dilamar sama seorang laki-laki yang berwibawa, orang yang terkenal di sukunya, orang kaya raya, dan secara kelihatannya orangnya baik gitu. Maka diterima lamarannya. Kebetulan anaknya syekh ini yang dari Madinah, dari dua orang ini yang paling soleha yang kedua ini, baik sekali. Dan dikagetkan syekh ini yang di Madinah ini, temannya Syekh Muhammad, waktu anaknya berkeluh kesah, anaknya menyampaikan, mengatakan, ayah, saya tidak menyangka kalau Allah mendatangkan cobaan ini kepada saya. Kata dia, kenapa? Bilang, Allah memberikan saya suami yang luar biasa nih, kasarnya luar biasa. Tidak pernah lewat 2 hari dari kehidupan kami kecuali pasti mukul. Dan mukulnya itu sangat menyakitkan. Saya karena keimanan kepada Allah maka saya pertahankan rumah tangga ini. Dan untuk menjaga nama baik anda gitu. Baik, kata ayahnya si perempuan, saya coba nasihati. Dinasihatilah anak mantunya, tidak mengerti juga. Maka kata Syekh Muhammad, dia datang kepada saya lalu berkata, akhi, saudaraku, saya sudah malu sama anda karena sering berkeluh kesah. Kata Syekh Muhammad, apa-apa, sampaikan aja, kenapa? Kata dia, ada masalah begini dan begitu. Kata Syekh Muhammad, kalau anda mau dengar dari saya, maka saya manusia seperti anda juga. Paling apa yang saya sampaikan dari dalil-dalil anda sudah tahu. Tapi saya kasih saran satu, mau nggak? Saya yakin dikasih jalan keluar. Kata dia, tentu saja. Kata Syekh Muhammad, kenapa anda tidak mengeluh kepada Tuhan anda Allah? Ini kan di Mekah ada rumahnya nih. Madinah Mekah kan dekat sekali. Pergi umrah, khusus niatkan untuk terpecahkan masalah itu. Kata temannya, saya tidak pernah berpikir, tapi saya coba lakukan. Waktu itu kebetulan hari Rabu. Hari Kamis besoknya, tepatnya malam Jumat ya, hari Kamis, dia membeli tiket pesawat dari Madinah ke Jeddah jam 3 subuh. Dapat pesawat itu, dia berangkat dengan niat mau umrah. Masuk ke Mekah segala macam, sampai di hotel, dan sebelum dia berangkat dia titip pesan sama kedua anak perempuannya ini. Saya sama ibumu mau pergi umrah di hotel ini nomor hotelnya. Tiba di Mekah juga begitu, masuk di kamar hotel dia bilang ini nomor tolong titip pesan, ini nomor kamar saya, kalau ada yang telepon siapapun bilang saya akan telepon balik. Ini cerita kata Syekh Muhammad sebelum ada handphone. Sudah lama gitu, sudah dulu 20 tahun yang lalu. Dia bilang, saya pun, kata orang ini yang menceritakan ayah si perempuan, saya bilang saya masuk ke Masjid Haram, kemudian saya sholat, saya tawaf, saya sholat di belakang makam Ibrahim, sa'i, rukun umrah sampai tiba tahallul. Pas selesai tahallul, subhanallah, azan subuh dia bilang. Kemudian saya sholat subuh, habis sholat subuh dia bilang hati saya terbuka, terlapangkan untuk duduk sampai syuruk. Saya duduk sampai syuruk sama istri saya walaupun sangat mengantuk karena dari jam 2 malam mulai dari rumah. Dia bilang saya pulang ke kamar hotel. Begitu saya tiba, resepsinya langsung bilang, bukankah anda Syekh Fulan? Kata dia, iya. Ada satu perempuan dari tadi telepon kami nih dari Madinah, telepon terus nggak berhenti dan minta anda telepon balik. Dia bilang khair insya Allah. Mungkin dari anaknya, satu anaknya dia bilang. Dia bilang saya telepon balik. Saya telepon pertama ke anak saya yang pertama yang perempuan yang bahagia ini. Setelah salam, nak apa kau telepon ayah? Enggak telepon. Mungkin adik saya si Fulana. Kata Syekh ini ayahnya si perempuan ini bilang, saya sudah bayangkan bahkan ada masalah baru, pukulan baru, keluhan baru. Tapi sudahlah saya terima kalau anak saya. Saya telepon kemudian anak saya angkat. Saya tanya, nak setelah salam, apa kau telepon? Dia bilang iya. Saya telepon ayah. Khairan insya Allah, mudah-mudahan baik. Dia bilang ayah, demi Allah saya seperti orang mimpi sekarang. Tadi malam suami saya pukul saya dan marah-marah, gitu kan? Dan dia tidur di kamar sebelah. Kurang lebih 1 jam atau 2 jam yang lalu dari sekarang, suami saya masuk ke kamar, nangis-nangis dan sampai sekarang masih nangis di depan saya ini, meminta maaf kepada saya dan berjanji akan memperbaiki keadaan rumah tangga ke depan. Orang kalau berkeluh kesah sama Tuhannya teman-teman, Allah maha mendengar, maha melihat, tidak melalui perantara, tinggal antara kita sama sang pencipta Allah. Cuman kadang-kadang kitanya tidak diikuti dengan satu poin penting, keyakinan. Yakin teman-teman sekalian. Antum kalau lagi, misal seseorang punya anak, anaknya sakit, dan dia butuh pinjam uang dari seseorang, atau antum lagi punya hajat penting mau pinjam uang sama seseorang, kira-kira bagaimana cara antum membahasakan ke orang itu? Pasti kita akan
konsentrasi, betul-betul tunjukkan kesedihan. Kalau perlu anak kita bawa agar orang ini mengatakan iya saya bantu. Itu namanya orang yang khusyuk, yakin. Dia coba menunjukkan keyakinan supaya orang ini bisa menerimanya. Jadi orang itu merasakan responnya. Kita harus yakin teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, "Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbil ghafil." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima, dan sesungguhnya ketahuilah Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai.